29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, baru-baru ini kita telah melaksanakan pemilihan umum pada 14 Februari 2024 silam. Beberapa dari pengamat dan masyarakat sekitar mengatakan bahwa pemilu 2024 ini bebas dari isu politik identitas. Namun, apakah benar pemilu kali ini bebas dari politik identitas? Dan apa peran politik identitas dalam pemilu 2024? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peran politik identitas, mari kita simak terlebih dahulu pengertian dari pemilu dan juga apa itu politik identitas. Pemilu merupakan proses demokratis yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, terkhusus di Indonesia sebagai negara demokrasi, untuk memilih sebagian dari anggota suatu badan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Pemilu juga merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan kedaulatan, menyampaikan suara mereka untuk memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasanya syarat pemilih ialah 1. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berusia genap 17 tahun atau lebih. Yang kedua, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Pemilu harus dilakukan secara persuasif atau tidak memaksa pada setiap orang yang memilih hak memilih. Tujuannya ialah untuk memilih dan membentuk pemerintah baru secara adil dan sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu yang seharusnya menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam pemerintahan, pada realitanya sering sekali mengalami kericuhan dan menjadi ruang perpecahan masyarakat karena adanya peran politik identitas yang dilakukan oleh beberapa kelompok partai politik. Politik identitas menjadi salah satu isu utama yang harus kita waspadai pada setiap pemilihan umum. Karena politik identitas bisa menimbulkan masalah jika dilakukan tanpa mengacu pada moralitas politik. Seperti apa sih politik identitas itu? Mari kita telah lebih lanjut. Politik identitas adalah upaya suatu individu atau kelompok untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya agar memperoleh pengakuan dari publik. Politik identitas ini lahir karena adanya suatu kelompok yang merasa diintimidasi hingga didiskriminasi oleh pemerintah. Politik identitas memiliki dampak positif jika dijalankan dengan baik, namun jika dilakukan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti diskriminasi dan perpecahan antar kelompok, radikalisasi yang mengarah kepada tindakan kekerasan, dan mengabaikan kepentingan beberapa kelompok masyarakat. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1, yakni dilarang memanfaatkan dan menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik, dilarang menghina, menghasut, dan mengadu domba antar individu atau kelompok masyarakat, dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang. Sebagai contoh, pada pemilihan umum tahun 2014, saat itu politik identitas sempat memuncak dan berlanjut pada pemilihan umum tahun 2019, di mana pada tahun tersebut terjadi kericuhan dan menjadi salah satu tahun politik terpanas bagi masyarakat Indonesia karena banyaknya politik identitas yang ditemukan dalam berbagai kesempatan. Politik identitas dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang dan perjuangan masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam sistem politik yang ada untuk mendapatkan haknya. Berdasarkan analisis terkini terkait pemilu 2024 di Indonesia, tampaknya berjalan tanpa adanya politik identitas yang signifikan. Beberapa dari tokoh masyarakat dan para pengamat menyatakan bahwa suasana politik saat ini lebih menyeluruh atau mengikutsertakan semua orang dari berbagai kelompok dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ketua PBNU, Haji Ulil Absor Abdallah menyatakan bahwa pemilu 2024 ini mengalami perkembangan dalam hal perdebatan politik yang lebih baik dan minimnya penggunaan politik identitas. Kini masyarakat dinilai lebih dewasa dalam menyikapi dan menghadapi perbedaan politik di Indonesia. Adapun peran politik identitas dalam pemilihan umum. Politik identitas memainkan peran penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama politik identitas. Yang pertama, mempengaruhi preferensi pemilih. Politik identitas dapat mempengaruhi preferensi pemilih dengan mengaitkan identitas mereka seperti ras, agama, etnis, dan gender dengan partai politik atau kandidat tertentu. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Yang kedua, membentuk aliansi dan koalisi. Politik identitas dapat menjadi dasar bagi pembentukan koalisi dan aliansi politik antara kelompok dengan identitas yang sama atau serupa. Kelompok-kelompok ini dapat bergabung untuk mempengaruhi hasil pemilu. Yang ketiga, mobilisasi pemilih. Politik identitas sering digunakan untuk memobilisasi pemilih dengan mengaktifkan afiliasi dan loyalitas mereka terhadap identitas yang sama. Partai dan kandidat akan menargetkan kelompok identitas tertentu untuk mendapatkan dukungan dengan menyoroti isu-isu yang relevan bagi kelompok tersebut. Yang keempat, memperkuat solidaritas kelompok. Politik identitas dapat memperkuat solidaritas dan identitas kelompok, membuat pemilih merasa terwakili nilai-nilai dan kepentingan mereka. Hal ini dapat menciptakan rasa kohesi dalam kelompok identitas dan mendorong partisipasi politik mereka. Yang kelima, mempengaruhi agenda politik. Politik identitas dapat mempengaruhi agenda politik dengan mendorong perhatian terhadap isu-isu yang relevan bagi kelompok identitas tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi prioritas kebijakan dan perdebatan publik seputar isu-isu tersebut. Namun demikian, politik identitas juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti konflik kepentingan antar kelompok, etnosentrisme, dan perpecahan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi politisasi identitas yang berlebihan dalam pemilu, seperti melalui pendidikan politik yang berbasis populisme Pancasila dan rekonstruksi sistem pemilu. Jadi sudah jelas bahwa politik identitas bisa merugikan bangsa jika dilakukan dengan cara yang salah.